Gerakan IHSG di hari ini ya, yang Mhm, pergerakannya konsisten di zona hijau, cukup betul. semeringah. Nah mungkin boleh dijelaskan Mbak Susi sampai dengan saat ini IHSG masih cukup betah ya, bertengger di level 8.300-an. Sentimen-sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG di hari ini? Karena kalau kita lihat tadi sebetulnya secara sektoral cukup beragam. Ada sektor-sektor yang berada di zona koreksi, tapi juga ada sektor-sektor yang berada di zona hijau. Tapi mungkin boleh dibahas dulu terkait dengan sentimen perdagangan Mhm. hari ini. Hari ini pokoknya saya sudah menyesuaikan ya, closing ISG harus hijau nih ya Sinta ya, seperti Bajunya udah baju hijau saya. hari ini ya. Dan hari ini memang akhirnya, pecah rekor juga ya, tembus 8.300 setelah berusaha menembusnya, kemarin sempat turun dulu, balik lagi 8.200, sekarang sudah 8.300. Kalau saya sih melihat, ya memang sentimennya masih didorong, dominan masih dari dalam negeri ya, Sinta ya. Kalau kita berkaca ke sentimen luar negeri kan sebenarnya banyak sentimen buruk gitu ya, termasuk kayak dari Amerika Serikat sendiri masih shutdown gitu, kemudian juga masih ada perang tarif. Tapi sementara dari dalam negeri justru banjir sentimen positif, Sinta. Jadi menurut saya teman-teman nggak perlu khawatir ada crash atau apapun ya, karena ekonomi kita baru jalan. Apalagi juga Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya menargetkan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5% hingga akhir tahun. Ya karena pertama likuiditas perbankan baru jalan, harapannya berhasil gitu ya. Kemudian juga ada rencana, ada planning, mungkin PPN nanti bisa diturunkan, harapannya benar-benar bisa turun, ini bisa mendorong lagi booster ISG. Kemudian meskipun kemarin Bank Indonesia menahan suku bunga, tapi masih banyak program-program pemerintah yang program 8, 4 plus 5, kemudian juga belum lagi program bantuan langsung tunai ya senilai sekitar 30 triliun ya. Sinta itu nanti akan disalurkan di kuartal 4, kemudian juga ada pemutihan BPJS senilai 20 triliun. Kan orang kalau yang sebelumnya mungkin sakit gak bisa bayar rumah sakit, sekarang udah bisa ke rumah sakit karena BPJS-nya sudah dipulihkan gitu ya. Harapannya kalau masyarakat banyak yang sehat kan bisa cari uang, kemudian bisa dapat uang ya bisa konsumsinya bisa naik lagi. Jadi memang sebenarnya program-program pemerintah saat ini memang fokus ke pertumbuhan ekonomi terutama untuk di daya beli. Baik, tapi kita mungkin akan membahas sentimen dari global dulu ya, atau sentimen dari luar negeri. Kita lihat ada sentimen shutdown ini di Amerika Serikat yang nampaknya juga masih menjadi perhatian para pelaku pasar ya. Pasar masih wait and see terkait dengan apa yang akan terjadi di Amerika Serikat. Nah sebetulnya terkait dengan shutdown di Amerika Serikat, seberapa besar dampaknya ke pasar keuangan dan juga pasar saham kita, dan juga seberapa besar mungkin dampaknya ke keputusan-keputusan The Fed ke depannya. Kita tahu bahwa sebetulnya bagi The Fed masih ada ruang ya untuk kembali memangkas suku Mhm. bunganya di sisa tahun 2025 ini. Bagaimana Susi menilai ini? Iya, sebenarnya kalau shutdown itu problemnya kalau untuk kita gitu ya, problemnya adalah kita nggak bisa dapat data update. Contoh nanti malam kan harusnya ada data inflasi, tapi kan karena masih shutdown kemungkinan data inflasinya nggak bisa rilis gitu. Padahal kan itu bisa menjadi acuan, terutama untuk bagi para pelaku pasar bagaimana nih performa pasar di pekan depan kalau data inflasinya misalkan naik ataupun turun. Sebenarnya sih kita jadi minim untuk mendapatkan informasi data-data yang update aja sih. Tapi kalau untuk pengaruhnya secara langsung belum ada ya gitu, karena kan mitra dagang terbesar kita masih di China juga gitu ya untuk saat ini. Mungkin kalau saya sih masih optimis di pekan depan The Fed masih harusnya ya peluang besar di atas 90% probabilitasnya untuk pangkas suku bunga, karena kan satu sisi Amerika Serikat sekarang ini lagi cukup struggle gitu ya karena masih defisit juga gitu kalau kita lihat, kemudian angka inflasinya juga belum batas yang ditentukan juga gitu ya. Jadi menurut saya sih harusnya The Fed bisa pangkas suku bunga pekan depan sehingga itu bisa menjadi kabar yang baik untuk pasar kita juga. Karena kan lembaga The Fed sama pemerintah shutdown ini kan berbeda ya. Jadi menurut saya sih harusnya tidak begitu berpengaruh besar. Baik, lalu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sentimen dari tingkat domestik ya, atau sentimen dari dalam negeri ya. Kalau dari menurut pandangan Susi sendiri, tadi Susi menyampaikan bahwa sebetulnya sentimen global ini mungkin tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan ya bagaimana pasar saham atau pasar Mhm. keuangan kita di tanah air saat ini. Tapi kita tahu juga Bank Indonesia saat ini kan menahan suku bunganya ya, tidak kembali memangkas suku bunganya, sementara konsensus memproyeksikan bahwa Bank Indonesia akan mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya. Nah, apakah Susi melihat bahwa langkah dari Bank Indonesia tidak memangkas suku bunganya adalah karena memang untuk mempertahankan posisi rupiah yang nampaknya saat ini masih terus terdepresiasi begitu ya, atau sebetulnya di sisa tahun 2025 ini masih ada ruang juga bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunganya, tapi mungkin memperhatikan beberapa hal gitu? Oke. Ya namanya konsensus itu kan manusia juga ya Sinta ya, bukan dewa. Jadi kalau agak meleset ya wajar aja sih.
Jadi sebenarnya pasti harapan pelaku pasar ya ada pemangkasan suku bunga di bulan ini, tapi ternyata Bank Indonesia memutuskan menahan. Menurut saya sih keputusannya sudah tepat ya, karena satu sisi gini, kita kan pemerintah saat ini kan fokusnya itu ke pertumbuhan ya, ke pertumbuhan ekonomi, makanya kenapa Bank Indonesia itu agresif sekali dalam memangkas suku bunga. Tapi setelah memangkas 5 kali kan program-program yang lainnya ini udah mulai jalan. Program-program yang dimana bisa mendorong daya konsumsi masyarakat, jadi tidak perlu harus menurunkan suku bunga lagi, karena kalau suku bunga diturunkan lagi yaitu nanti dampaknya terhadap rupiah. Karena kalau teman-teman perhatikan ISG naiknya udah luar biasa Sinta sepanjang tahun ini, tapi justru berbanding terbalik gitu ya dibandingkan dengan rupiah kita yang justru cenderung melemah. Sekarang sudah di level 16.600. Kalau mungkin kemarin BI memangkas suku bunga, saya mungkin bisa optimis bahwa rupiah di pekan ini atau pekan depan bisa 16.700. Tapi mungkin memang itu salah satu adalah langkah intervensi Bank Indonesia. Jadi kalau saya sih kan sisa 2 bulan lagi ya. Mungkin menurut saya ada peluang pemangkasan sekitar 1 kali lagi, tapi tetap fokus terhadap pertumbuhan saat ini yang memang sebenarnya udah didorong oleh banyak program. Jadi kalau BI nggak mangkas suku bunga sih, harusnya menurut saya sih masih bisa tetap tumbuh gitu ya, sesuai dengan target pemerintah di atas 5,5%. Baik, emang menarik ya kalau kita lihat pergerakan IHSG di sepanjang pekan ini saja penguatannya sudah 5,01, bahkan untuk di bulan ini saja 2,63%. Jadi mungkin artinya bagi Bank Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa hal ya sebelum akhirnya memutuskan apakah akan memangkas atau mungkin menahan suku bunganya, melihat juga rupiah menjadi pertimbangan begitu ya Mbak Susi ya. Lalu selanjutnya terkait dengan musim laporan keuangan. Nah, musim laporan keuangan ini menurut Susi apakah juga mampu untuk bisa kembali mendongkrak IHSG di perdagangan esok di pekan depan? Ya, karena pekan depan itu sebenarnya sapi sentimen ya, Sinta ya. Cuman ada data PCE, kita juga nggak tahu PCE itu nanti akan ada atau enggak kalau masih shutdown. Jadi menurut saya performanya di pekan depan hingga November itu adalah dominan cenderungnya adalah dari rilis kinerja keuangan, yang dimana diproyeksikan beberapa sektor terutama komoditi, emas, properti, teknologi harusnya itu bisa sangat berdampak terhadap pemutusan 2 kali yang terjadi di semester 2 ini ya, atau masuk di kuartal 3. Jadi menurut saya sih harusnya banyak perform saham yang cukup baik sehingga akhirnya bisa mendorong ISG bisa tembus 8.500 hingga window dressing di akhir tahun.